Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Rudini. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber ajaran Islam, yang dimana landasan dasar kita dalam beragama harus memiliki sebuah pondasi ataupun sumber rujukan. Yakni sumber rujukan itu adalah dalam pandangan Islam, sumber ajaran Islam itu ada tiga. Satu yang disebut dengan wahyu, yang kedua adalah sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, wahyu ataupun Al-Quran ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita dalam menjalankan kehidupan beragama. Karena tanpa kita memiliki sebuah dasar, memiliki sebuah panduan, memiliki sebuah pedoman, maka kita beragamanya juga akan sembrono, akan sembarangan. Tetapi kalau kita memiliki dasar, memiliki sumber, maka kita akan berjalan secara teratur seperti itu. Yang pertama adalah wahyu, yang dimana wahyu ataupun Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah Quran surah Al-A'la, yaitu ayat 1 sampai dengan 5, yang dimana Allah tekankan di situ pertama Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, gitu kan? Jadi perintah yang pertama itu ayat 1 sampai dengan 5 itu berbicara tentang bagaimana kita harus membaca situasi, membaca kondisi, membaca ayat-ayat Allah yang begitu sangat banyak. Karena memang kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang memang memahami sumber daripada untuk menjalankan kehidupan manusia, yakni adalah Al-Quran. Karena kalau kita itu tidak memahami tentang Al-Quran menjadi sumber utama, sumber rujukan, sumber ajaran, maka kita beragamanya juga dalam keadaan kebingungan. Sementara kalau ada Al-Quran, sebagaimana Al-Quran itu adalah sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai wa bainatil huda wal furqan, al furqan sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, antara hak dan yang batil. Nah, Al-Qur'an inilah sebagai petunjuk bagi kita agar kita mendapatkan kehidupan yang selamat, yang berkah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian hal-hal yang harus kita lakukan adalah menjadikan sumber ajaran agama ini menjadi skala prioritas. Kita harus bisa membacanya, kita harus bisa mengerti bahasanya, dan yang paling terpenting adalah juga dikuatkan oleh sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah hadis. Sunnah Nabi itu bisa berarti dalam bentuk perbuatan, perkataan, atau persetujuan gitu. Jadi diamnya Nabi itu bisa jadi menjadi hukum gitu kan, antara boleh atau tidak seperti itu. Nah, sementara kalau kita mengacu kepada hukum, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah gitu kan, ada haram. Nah, ini adalah sebuah hukum syariat yang memang kita harus tegakkan, yang memang harus kita lakukan gitu loh, seperti itu. Nah, jadi ketika Nabi itu diam, contoh seperti dalam peristiwa hijrah, itu kan Nabi diam, ya. Tatkala kaum Ansor gitu menyambut Nabi dengan sebutan tola'al badru alaina, sekaligus juga memukul hadroh, memukul gendang. Dan seorang sahabat, bagaimana ini ya Rasul? Diam. Nah, diamnya Nabi itu jadi hukum, adalah boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu sumber ajaran Islam ini betul-betul harus kita pegang, betul-betul harus kita jaga, agar kita menjadi manusia yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan yang paling terpenting kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita untuk membuktikan diri kita menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh. Dan paling terakhir adalah apa? Kalau kita sudah mengerjakan itu semua, akan menjadi orang-orang yang senantiasa insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.